Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya setiap hari ada begitu banyak kejadian kalau kita sadari. Kadang kita tidak memahaminya sebagai suatu keajaiban karena kita telah mengalaminya setiap hari dan kita anggap sebagai sesuatu hal yang biasa dan normal. Lihat saja kalau matahari terbit, hari ini tidak terbit karena hujan di Bandung. Lihat saja kalau matahari terbit pagi hari hingga bumi terang, dan pada malam hari bulan menerangi langit hingga kita tidak gelap gulita sama sekali, masih ada terang. Dari mana matahari dan dari mana bulan serta siapa yang mengendalikan? Saat kemarin kita tidur dan pagi hari bangun, membuka mata, apakah kita menyadari bahwa ada udara oksigen yang disediakan yang menopang kita hingga kita tetap hidup? Kejadian-kejadian biasa harian ini sebenarnya adalah keajaiban yang berasal dari Tuhan, tanpa kita pikirkan, tanpa kita usahakan, tapi berjalan teratur. Apa dan siapa yang langsung menunjukkan kehadiran Tuhan di balik semua keajaiban itu pada kita? Kita ingat mujizat ikan setelah kebangkitan Yesus. Para murid berlayar mencari ikan semalaman dan tidak mendapatkan. Saat bertemu dengan Yesus di pinggir pantai, Yesus yang bangkit, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka diminta oleh Yesus menebarkan jala ke sebelah kanan dan kembali melaut. Hasilnya luar biasa. Mereka mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus, berseru saat melihat mujizat itu dan dia berkata, "Itu Tuhan." Petrus segera menyadari bahwa betul yang memerintahkan untuk kembali melaut adalah Tuhan. Lalu ia turun ke danau dan menjumpai Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang mengalami pertobatan dan perubahan hidup karena melihat hidup seseorang yang terpuji, yang menghadirkan kebaikan Tuhan. Ada orang yang menjadi Katolik karena melihat contoh hidup orang Katolik yang baginya adalah luar biasa, yang menjadi teladan hidup melihat kehadiran Tuhan dalam diri orang itu. Itulah kehidupan harian yang menunjukkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada dua muridnya yang mengaguminya. Dua murid ini belajar pada Yohanes dan Yohanes mengajari tentang Yesus, tentang Mesias. Tetapi mereka belum berjumpa secara langsung. Maka saat Yesus lewat, Yohanes Pembaptis mengambil kesempatan itu dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Itulah juga yang disampaikan oleh imam pada saat sebelum komuni dengan menunjukkan tubuh dan darah Kristus. "Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia." Lalu dilanjutkan, "Berbahagialah kita yang undang ke perjamuan anak domba." Dan kita berkata, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh." Anak domba inilah yang menebus dosa dunia. Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada para muridnya tentang anak domba yang menghapus dosa dunia. Dialah putra Allah yang datang, yang dijanjikan oleh Allah untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Uraian Yohanes Pembaptis tentang Yesus dalam Injil hari ini agak panjang hingga Yesus lewat. Begitu penjelasannya selesai, dua murid setelah meninggalkan Yohanes serta mengejar dan mengikuti Yesus seperti dikisahkan oleh lanjutannya 1 Yohanes 3:5
51 yang tadi saya baca pada awalnya, Yesus nengok dan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Lalu Yesus menjawab, "Guru, di mana engkau tinggal?" Para murid tidak mencari apa-apa, tetapi ingin mencari Yesus. Di mana engkau tinggal? Ingin mengenal lebih dekat, ingin tahu siapakah Yesus itu. Kata Yesus, "Mari dan lihatlah." Pada hari itu mereka tinggal bersama-sama. Berkat petunjuk Yohanes, mereka menjadi murid Yesus dan mengenal Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, menunjukkan Yesus, menunjukkan Tuhan kepada sesama dengan berkata, "Itu Tuhan," atau dengan keyakinan, "Itu Tuhan," hadir di sini, kiranya adalah tugas dan panggilan kita sehari-hari. Kita dapat menunjukkan Tuhan dengan perbuatan bela rasa dan pelayanan tulus, hingga orang yang dilayani, orang yang dibantu mengalami ini Tuhan hadir melalui karya, perkataan, pekerjaan, perbuatan kita. Ada banyak peristiwa dalam hidup kita yang sesungguhnya kita berjumpa dengan Tuhan. Saat kita membutuhkan penghiburan, ada orang datang menemani, dan kita berkata, "Ini Tuhan." Saat kita sedang susah, ada orang yang memberi jalan keluar. Saat kita jatuh, ada orang yang menolong. Bisa jadi saat seorang ibu menunggui anaknya yang sedang sakit. Saat seorang istri setia merawat suami yang sakit. Saat seorang bapak berjuang keras mencari nafkah untuk anaknya bersekolah. Saat relawan menolong para korban bencana, kita bisa berseru, "Ini Tuhan." Saat ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita, yang menyatakan kebesaran Tuhan, dan kita bersatu, "Ini pasti Tuhan." Tidak mungkin orang ini berjuang sekuat tenaga, orang ini melayani, orang ini menunjukkan belas kasihnya, kalau tidak ada Tuhan yang hadir di balik. Di balik semua perbuatan dan pelayanan yang penuh kasih itu, kita bisa melihat kehadiran Tuhan. Mari kita sadari sejak dalam peristiwa apa saja Tuhan hadir dalam hidup kita. Dalam peristiwa apa saja Tuhan hadir dalam hidup sesama. Dan bagaimana kita bisa menunjukkan keajaiban-keajaiban tanda petik harian itu yang menghadirkan Tuhan. Mari kita membawa sesama kepada Tuhan, seperti Yohanes Pembaptis membawa murid-muridnya kepada Tuhan dan menunjukkan Tuhan dengan melakukan berbagai tanda petik keajaiban harian. Misalnya dengan hidup setia, hidup jujur, hidup penuh komitmen, dengan menunjukkan iman yang luar biasa, hingga orang berkata, tidak mungkin orang ini hidup tanpa Tuhan. Pasti ada Tuhan yang hadir menopang hidupnya, yang menunjukkan kehadiran Tuhan kepada orang lain. Kebaikan apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dapat menjadi petunjuk pada kehadiran Tuhan, sehingga orang bisa berkata, "Ini Tuhan." Di balik perkataan, perbuatan, hidup ini pasti ada Tuhan. Dan Tuhan selalu hadir dalam perayaan Ekaristi, dan selalu imam menunjukkan, inilah anak domba Allah, inilah Tuhan, inilah putra Allah yang datang menyelamatkan kita.